Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabaril karim al-azizir rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Selamat berjumpa kembali di channel Lorong Sufi atau Renungan Sufistik, yang mana pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sekelumit atau sekilas mengenai makom yang pertama yang ditempuh oleh seorang sufi, yaitu makom taubat. Makom taubat ini sudah tidak asing lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Antara taubat dan mensucikan diri itu sangat erat kaitannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menyebutkan dua sisi. Yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah mensucikan diri. Artinya bahwa dia di dalam proses taubat tersebut harus disertai dengan tazkiyah nafs, atau disebut dengan proses pensucian diri atau hati. Apa yang harus disucikan, apa yang harus disucikan dalam ketika kita di dalam bertaubat? Yang pertama adalah mensucikan diri dari berbuat dosa kaitannya dengan kewajiban yang pernah ditinggalkan, seperti sholat, puasa, zakat, atau kewajiban-kewajiban lainnya. Maka seorang salik semestinya taubat dari hal tersebut. Yang kedua adalah taubat dari kaitannya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dia pernah meminum khamar, dia pernah mabuk, dia pernah bercuri, dia pernah makan babi, atau dia pernah berbuat riba atau zina, maka bertaubatlah dari hal tersebut. Yang ketiga adalah taubat berkaitan dengan hakul adami, baik itu harta maupun dengan dirinya sendiri, kaitannya dengan lingkungan sosial atau hakul adami. Abu Abdillah pernah menyesal selama 40 tahun karena dia pernah mencuri atau mengambil tanah milik orang lain. Pada akhirnya Abu Abdillah menyesal selama 40 tahun. Penyesalan tersebut tentunya Abu Abdillah sebagai proses pensucian atau proses taubat, di mana Abu Abdillah menyesal. Begitupun juga kita harus menyesal ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang kaitannya dengan hakul adami, dengan cara meminta maaf atau mengembalikan hak-haknya selama orang tersebut ada. Yang kedua berkaitan dengan dirinya sendiri, dengan hakul adami, seperti orang pernah dilukai perasaannya, perbuatannya, pernah dihina, pernah diejek, pernah dibully, atau bahkan oleh diri kita sendiri pernah disakiti, maka kita harus meminta maaf kepada orang tersebut. Dan kita harus berbuat demikian adalah sebagai proses taubat. Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya mengatakan, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Artinya kita harus menyelesaikan proses taubat tersebut secara hakul adami dimanapun kalian berada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersamakan sholat 5 waktu secara hakul adami, kita selalu saling memaafkan, saling mengasihi, dan
senantiasa untuk itu adalah cerminan daripada takwa, gitu ya. Wasmail sayyi'ata hasanah, maka apabila kalian itu berbuat keburukan, gitu ya, berbuat keburukan kembali al-hasanah, maka kalian harus diikuti dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, maka Allah akan melebur perbuatan yang buruk tersebut dengan perbuatan yang baik. Wa khaliqin nas, dan antara sesama manusia dihulukin hasanin, dan berbuat baiklah kepada sesama manusia. Itu artinya bahwa kita di dalam proses menjalankan taubat itu ya harus benar-benar dan sungguh-sungguh dalam bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh menyesal, ya. Jadi penyesalan taubat itu ada 3. Yang pertama, penyesalan karena meninggalkan perintah Allah, pernah meninggalkan perintah Allah. Yang kedua, penyesalan karena pernah menjalankan larangan-larangan Allah, ya, berbuat hal tersebut. Dan ketiga adalah penyesalan antara sesama makhluk, maka baru taubatnya itu dikatakan sebagai taubat apabila dia itu menyesal. Seperti begitu, maka kita harus bertaubat, melakukan taubat itu dengan memperbanyak istighfar, mengembalikan hak-haknya kepada orang lain apabila berkaitan dengan hakul adami, serta tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut di kemudian hari. Mungkin inilah sedikit renungan atau cerminan atau sekelumit tentang taubat di dalam ilmu tasawuf. Dan selamat di video berikutnya mengenai tahapan taubat ya selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.